Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Sapaan Gembala. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua tetap sehat di dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah ini. Nah, sebentar lagi kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk nafas hidup yang senantiasa kami rasa. Kesempatan bagi kami untuk berkarya, juga tuntunan-tuntunan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, baik dalam situasi bahagia, sukacita, maupun dalam pergumulan dan duka cita yang kami alami. Kami percaya bahwa Engkaulah kawan yang setia dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami mau bersama makin mengenal Engkau melalui firman yang Engkau berikan. Dan ketika kami membaca firman itu ya Tuhan, kiranya firman itu dapat menjadi pelita di hati kami, mengarahkan kemana kami harus melangkah. Oleh karena itu tuntunlah kami Tuhan dalam pembacaan ini, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, berilah kami hikmat, sehingga kami bukan hanya dapat memahami tapi juga melakukan firman itu dalam keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bahan perenungan kita adalah dari Efesus 4 ayat 15. Demikian. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar istilah you are what you eat. Istilah bahasa Inggris yang mungkin sering ada di sekitar kita. Nah, istilah ini mau mengungkapkan bahwa apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu membentuk diri kita. Ya, ada sih orang yang bilang gitu ya, kalau kita banyak mengkonsumsi daging merah, maka kita akan jadi orang yang cepat marah. Nah, sebenarnya bukan itu yang mau dikatakan oleh pepatah atau nasihat ini, melainkan kita perlu memperhatikan apa yang jadi asupan kita. Sebab itulah yang membentuk tubuh kita gitu ya. Kita jadi orang yang punya gula darah yang tinggi itu karena makanan yang masuk dalam diri kita. Kita punya kolesterol itu juga karena makanan yang masuk dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan apa yang kita makan. Tapi bukan cuma itu jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam hidup keseharian kita pun, bukan cuma apa yang kita makan yang membentuk diri kita, tapi apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu juga membentuk diri kita sedemikian rupa. Itulah yang membentuk karakter kita, itulah yang membentuk cara kita memandang dunia, itulah yang membentuk bagaimana sifat kita. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan segala sesuatu yang kita lihat dan tonton, terutama segala sesuatu yang kita masukkan dalam hati kita. Ketika di dalam hati kita memasukkan kebencian, kita memasukkan amarah, kita memasukkan dendam, maka kebencian, amarah, dan dendam itulah yang akan mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia yang ada di hadapan kita. Maka amarah dan dendam itulah yang mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu. Kita jadi seorang yang mudah tersinggung, kita jadi seorang yang mudah marah, kita jadi orang yang temperamen. Barangkali karena kita memasukkan kebencian, dendam, dan amarah itu dalam hati kita. Ketika hati kita diisi dengan memori-memori yang pahit, dengan kekecewaan, maka itulah juga yang akan membentuk diri kita. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan apa yang diisi di dalam diri kita. Dan dalam bacaan yang barusan kita baca, Paulus mengingatkan sebetulnya bahwa kita perlu mengisi hati kita dengan Kristus sebagai pusat hidup kita. Tapi mengisi hati kita dengan Kristus bukanlah perkara yang mudah. Karena ibarat bejana, hati kita itu sudah ada isinya. Meister Eckhart, seorang mistikus Kristen dari Jerman, suatu kali pernah berkata, kalau hati manusia adalah bejana dan bejana itu sudah penuh isinya, di mana lagi Allah akan mengisinya? Ya sama kalau kita sedang minum, gelas kita sudah penuh.
kemudian kita isi air lagi, maka airnya akan luber, akan tumpah-tumpah, nggak mengisi gelas itu. Begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita sudah penuh diisi dengan dendam, amarah, kebencian, kekecewaan, memori negatif, maka ketika Allah mau masuk ke dalam diri kita, nggak bisa, karena sudah penuh diisi dengan yang lain. Nah, oleh karena itu gimana caranya supaya Kristus bisa mengisi hati kita? Caranya adalah dengan kita mencoba mengeluarkan apa yang ada di hati kita. Mencoba untuk mengolah luka batin kita, mencoba untuk mengeluarkan amarah itu, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, mencoba untuk merelakan apa yang hilang dari diri kita. Dan ketika kita mencoba untuk mengeluarkan segala hal itu dari dalam hati kita, maka ada ruang bagi Kristus untuk mengisi hati kita. Yuk, mari kita coba untuk mengeluarkan segala hal yang negatif dari hati kita, sehingga ada ruang bagi Kristus untuk mengisinya. Gak pernah mudah, tapi kalau gak kita coba, kita gak pernah tahu bagaimana rasanya ketika Kristus mengisi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan keseharian kami tentu ada banyak hal yang kami alami. Bahkan mungkin juga pengalaman-pengalaman yang buruk kami alami dalam kehidupan kami. Sehingga ada amarah, ada dendam, ada kebencian, kekecewaan, memori pahit yang mungkin mengendap dan diam di hati kami ya Tuhan. Memenuhi hati kami. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi Kristus untuk mengisinya. Dan oleh karena itu ya Tuhan, hari ini kami bersama diingatkan bahwa ketika kami mau mengisi hati kami dengan Kristus, kami perlu mengosongkannya terlebih dahulu. Kami perlu mengeluarkan terlebih dahulu dendam, amarah itu. Kami perlu mengobati luka batin kami terlebih dahulu. Kami perlu untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami terlebih dahulu. Sehingga dalam hati kami ada ruang bagi Kristus untuk masuk dan mengisinya. Tuhan, kami sungguh rindu untuk Kristus hadir di hati kami, mengisi hati kami. Sehingga hidup kami pun diubahkan oleh Kristus itu. Sehingga kami pun digerakkan oleh Kristus itu. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu bahwa ini bukan perkara yang mudah ya Tuhan. Oleh karena itu kuatkanlah kami, topanglah kami sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu, sehingga Engkau yang tuntun selalu. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa lagi di Sapaan Gembala mendatang. Tuhan memberkati kita semua.